di luar rumah kita banyak sekali beredar makanan-makanan yang tidak jelas halal dan haramnya. Betul? Apapun dia. Ini sebagai contoh nih Bapak Ibu, saya perlihatkan pada Bapak Ibu. Apa ini Bapak Ibu? Saya kasih gratis, mau diterima gak? Gratis Pak? Gak mau Pak? Bu, mau gak Bu? Saya kasih gratis Bu. Kenapa Bu? Haram. Dari mana kita tahu haram? Babi. Baik, saya perbesar. Mau nggak? Nggak mau tetap. Padahal kata orang yang suka sama makanan ini, daging ini, khasiatnya banyak, nutrisinya banyak. Bahkan diantaranya ada yang kadang ada di dalam makanan minuman kita. Kenapa kita tidak mau menerima ini? Karena jelas bentuknya, betul? Bentuknya jelas dan Al-Quran pun jelas mengharamkannya. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Daging babi Allah haramkan. Jadi benar nih nggak mau? Gratis Bapak Ibu. Aku ini banyak manfaatnya loh. Benar nggak mau? Padahal apapun dari babi ini tidak ada yang terbuang. Bulunya jadi sikat gigi. Ada yang pernah meneliti tidak sampai sekarang. Sikat gigi kita itu bulunya dari apa? Bapak Ibu yang ibu-ibu yang mau keluar pakai make up dulu, pakai kuas kan? Nah itu bulu kuasnya dari apa? Bapak-bapak mau kajian ke masjid, mau sholat berjamaah, pakai sendal kulit. Kulitnya terbuat dari kulit apa? Mau saya buktikan? Baik. Saksikan Bapak. Tidak ada yang terbuang dari yang namanya babi hari ini. Ya. Maka bagaimana kita berharap anak-anak kita soleh? Bagaimana kita berharap anak-anak kita takwa, taat pada orang tuanya, taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, iman dan takwa kepada Allah, cinta pada Rasulnya. Kalau ternyata mereka dibesarkan dari sesuatu yang haram. Baik, kita lihat yang satu ini. Ya, kita lihat satu bukti di lapangan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita sebagai orang tua. Beginilah kondisi kita di akhir zaman. Ya, Bapak Ibu, saya perlihatkan satu tayangan ini. Bapak Ibu jangan kemana-mana, tetap bersama saya selama satu ini. Berikutnya kita akan lihat di pabrik ini, apapun dari babi ini tidak ada yang terbuang. Sekali lagi. Nah, yang akan kita lihat sekarang kulitnya. Kira-kira kulitnya diproses menjadi apa? Ya, tadi sudah tanya, Bapak Ibu mau ini enggak? Enggak. Kenapa? Haram. Apa itu babi? Nah, betul. Nah, tapi coba kita lihat. Ada satu mesin yang mereka memiliki banyak fungsi. Ada mesin yang ini, dia menggarap dagingnya bisa menjadi meatball, ada bisa jadi sosis, ada bisa jadi bistik, ada bisa jadi apa lagi? Nugget. Tulangnya juga sama, Bapak Ibu, tidak ada yang terbuang. Dan nanti saya perlihatkan bagaimana proses yang lainnya. Mengerikan ketika kita berbicara tentang makanan.
Maka jika anak kita bandel, anak kita susah disuruh sholat, susah disuruh belajar, jangan salahkan mereka. Itu mungkin salah kita. Kita membesarkan mereka dengan sesuatu yang haram. Coba lihat, bukankah ini permen yang suka dibeli anak kita? Betul? Adakah kita memperhatikan anak-anak kita sampai sejauh ini? Bapak Ibu, Allah. Chocolate producer Cadbury after 2 of its products were found to contain traces of pig DNA. It's one of the world's most loved chocolate brands, and in Malaysia, it's been no different. Cadbury is sebentar. Ada yang pernah makan coklat ini? being found throughout the country, even Ada, Bu? the smallest of sundry shops. So when the Health Ministry announced 2 batches of Cadbury chocolate bars had traces of pig DNA, many Malaysian Muslims were furious. Memang setiap kali pergi shopping dengan Cadbury dia mesti beli. Memang saya marah lah kalau kita rasa macam tertipu. Kita seolah ditipu. Dan kerana produk itu sebelum ni kita rasa halal kan. Cadbury halal. Ya, saya mohon maaf, ini pernah terjadi. Ini hanya kasus saja. Ya, tolong ini yang meliput di edit ya, jangan diperlihatkan. Nanti tanggung jawab. Ya, kalau diedit, ya Bapak Ibu mau bisa terangkan. Ini hanya satu saja. Coba lihat, ada halalnya kan? Ya. Sejak kapan sesuatu yang haram menjadi halal? Ustaz, sudah diproses Ustaz, dagingnya diproses sekian rupa sehingga berkali-kali proses ini membuat jejaknya hilang. Loh, hilang gimana lalu dimasukin kok ke dalam? Ini Bapak Ibu yang terjadi. Jangan-jangan sertifikat halal ini bisa dibeli. Betul? Saya perlihatkan lagi nanti yang lebih. Baik Bapak Ibu sekalian, atau contoh lain? Contoh lain Bapak Ibu, ketika kita sakit, kalau kita sakit biasanya sakitnya parah, dibawa kemana? Dibawa ke mall atau dibawa ke rumah sakit? Ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit kita diperiksa sama siapa? Sama dokter. Betul? Sama dokter ya. Apa yang dokter lakukan? Dokter mendiagnosa kita. Suruh menjulurkan lidahnya. Diperiksa lidah kita. Bagian tengah itu bagian pencernaan, organ dalam, kanan kiri ginjal kanan, ginjal kiri, ujung lidah kita jantung, belakang kita liver, hati. Begitu dilihat di radiologi mata kita, diperiksa mata kita bulatnya, retinanya, ada 4 kuadran, ada lekukan hitam, dalam, sedikit, lebar, panjang, itu berpengaruh. Ini lebih akurat daripada lidah. Dilihat tangan kita. Kalau bintik-bintik putih, keseimbangan anginnya tidak stabil, dia banyak masuk angin. Ya, kemudian kalau ininya bergelombang, kukunya, asam uratnya tinggi. Betul? Nah, terus kalau dia ininya bengkak, garis-garisnya kelihatan, kurang minum, ginjalnya bermasalah. Subhanallah. Itu cara pengobatan, itu cara Rasulullah memeriksa persoalan. Rasulullah dokter. Nah, setelah kita diperiksa sama dokter, lalu dokter memberikan resep, betul? Nah, ini contohnya ini. Nah, ini contohnya. Dokter ngasih ini kan, ngasih resep kita tebus menjadi obat. Nah, kita lihat obat ini. Contohnya ini kapsul. Ini kapsul Bapak Ibu. Nah, ini kapsul. Kalau kapsul ini kita letakkan di lidah kita, nempel tidak? Nempel. Kalau kena air larut tidak? Larut. Kenapa larut? Kenapa nempel? Karena dia mengandung zat pelarut. Zat pelarut itu menggunakan enzim gelatin. Gelatin diproduksi melalui proses fermentasi tulang. Ya, fermentasi tulang terbaik itu tulang sapi. Tulang sapi hasilnya gelatin terbaik. Tapi prosesnya lama. Paling cepat 6 bulan dan biayanya mahal. Sementara perusahaan obat dia mengejar omset produksi. Kita kan dia lihat proses fermentasi. Fermentasi itu diragi kayak bikin tape singkong. Nah, pakai ragi kan? Nah, proses peragian itu namanya fermentasi. Ini saya belajar gini karena dulu saya ngambil kuliah kedokteran Nabi, Bapak Ibu, 1 semester.
Karena memang tadi saya sampaikan, cita-cita saya dokter. Senang saya dengan biologi dan kedokteran. Tapi ternyata malah jadi ustaz Bapak Ibu. Ustaznya akhir zaman lagi. Jadi mohon maaf, ini saya bukan berarti soal tahun, saya juga belajar Bapak Ibu. Saya meneliti juga. Nah, sementara fermentasi tulang babi paling lama 3 bulan, paling cepat 2 bulan, biayanya murah. Nah, kira-kira perusahaan obat untuk mengejar omset pakai fermentasi tulang sapi apa tulang babi? Tadi dikasih babi mahal, nggak mau, haram. Haram mau. Kalau sudah diproduk seperti ini, ada yang menolak? Baik Bapak Ibu, coba Bapak saksikan. Ini tulisannya, bersumber babi. Nah, coba Bapak Ibu, ini adalah satu kemasan produk yang ada di supermarket. Sudah jelas tulisannya pork meat, ada tulisan halal segala. Dari mana ini babi sejak? Oh, itu babi. Min itu kornet cincang. Sejak kapan babi halal? Ini pertanyaan saya, dari mana halalnya babi? Contoh ini hanya contoh produk saya. Nah, kita lihat dulu. Ini ada satu produk yang biasa juga sama. Bapak Ibu perhatikan, fresh pork ayam kelapa. Ini adalah daging babi segar diproduksi dari sini. Nah, lihat buatan hijau ini. Tuh kan? Sejak kapan babi jadi halal? Ini Bapak Ibu petaka bagi kita. Bukankah Rasulullah SAW pernah menyampaikan, "Man nabata islamuhu min syai'in haram, fan-naru aula bih." Barang siapa yang badannya tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih utama baginya. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka jika anak kita susah kita arahkan, anak kita tidak suka mengaji, malah kesana kemari, perilakunya bengal, nakal, susah diarahkan. Jangan-jangan mereka dibesarkan dari sesuatu yang haram. Adakah kita memperhatikan ini? Dan ini bukan tugas kita sebagai orang tua saja, tapi tugas dan tanggung jawab bersama. Betul? Betul Bu? Halo Bu? Udah pada ngantuk nih ibu-ibu. Bu, lanjut Bu. Nah, yang paling penting nih ibu-ibu ini, karena ibu-ibu yang sering menyajikan. Berikutnya apa? Kita pakai sandal di luar tuh. Coba periksa sandalnya di luar. Ada yang sandalnya mirip sandal ini? Perhatikan kulitnya. Ini sandal kulit. Ini kulit babi. Untung punya si bapak, bukan punya si mama. Jangan senang dulu Bu. Nah, ini punya siapa Bu? Ini punya si mama. Ini juga sama kulit babi. Bagaimana kita mengenal kalau kulitnya kulit babi? Nah, lihat. Subhanallah. Dengan cara apapun kulit babi diolah, dia tidak bisa menghilangkan jejak babinya. Perhatikan jejak babinya, jelas sekali. Ada bintik-bintik 3. Kelihatan? Nah, ini ciri kalau dia kulit babi. Ustaz kan cuma dipakai Ustaz. Betul dipakai, bukan dijingjing. Ketika kita mau ke masjid atau kita mau ke kajian, kita pakai sandal kulit ini Bapak Ibu. Ya, pakai sandal kulit seperti ini. Lalu nempel di kulit kita kan? Ketika kita berjalan, berkeringat tidak? Berkeringat. Keringat kita mengandung zat garam. Itu bersentuhan dengan kulit babi ini, maka akan terserap oleh kulit babi ini dan akan terjadi satu proses kimia. Maka unsur haram dari babi tadi meresap ke dalam keringat kita, kulit kita, pori-pori kita. Datang kita ke masjid, sholat kita, sah tidak sholat kita? Sejauh ini mereka menghancurkan kita. Hati-hati Bapak Ibu, ini akhir zaman. Kita baru bicara sesuatu yang kita makan, kita minum, dan kita pakai. Belum bagaimana mereka mendoktrin kita dengan ideologi. Dari sisi politik, dari sisi hukum, dari sisi finansial keuangan dunia, bahkan dari sisi sosiopolitik. Pandemi ini adalah ciptaan mereka. Ada segelintir orang dari global elit dunia yang terdiri dari para bankir dunia sekelas George Soros. Ya, ada perusahaan-perusahaan besar dunia. Ya itulah. Ada Bayer, ada British Petroleum, ada George Soros Foundation, ada tokoh-tokoh intelektual sekelas Profesor Klaus Schwab, ada Bill Gates. Mereka berkumpul, mereka ingin meriset peradaban 2021. Ini ada di YouTube, bukan sesuatu yang bukan rahasia lagi. Judulnya Bapak Ibu bisa buka nanti di YouTube.
The Great Reset 2021. Mereka ingin meriset peradaban kita. Salah satunya mereka ingin menciptakan tatanan dunia baru. The New World Order, atau istilahnya sekarang The New Normal. Mereka berpikir bumi ini sudah tidak kuat lagi memikul 7,5 miliar manusia. Bumi sudah berusia tua, tidak mungkin memikul 7,5 miliar manusia. Berarti harus ada manusia yang dikurangi. Bayangkan, target mereka tersisa 500 juta. Pertanyaannya, 7 miliar mau mereka habiskan dengan cara apa? Pandemi. Percaya tidak Bapak Ibu? Sepakat Bapak Ibu? Takbir. Inilah fitnah akhir zaman. Ya. Ini data yang kami dapatkan ketika kami dulu belajar tentang Tibbun Nabawi oleh dan ini tidak disangsikan lagi. Beberapa surat kabar, beberapa majalah tidak pernah membahas. Dari 30.000 jenis obat yang beredar di tengah-tengah masyarakat, hanya 22 jenis yang bersertifikat halal. Berarti sisanya berapa? 29.978 tidak jelas halal dan haramnya. Allahu Akbar. Berapa persen? 98% tidak jelas halal haramnya. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Itu yang terjadi. Ini muhasabah kita Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Dan coba lihat, ini pernyataan sempat dikemukakan oleh mantan Menteri Kesehatan kita. Gimana bacaannya Bapak Ibu? Hampir semua obat dan vaksin mengandung, sehingga tidak bisa disertifikasi halal. Mohon maaf ini saya sampaikan, karena saya tahu dan demi Allah saya sudah menyampaikan, jangan tuntut saya di hadapan Allah. Saya sudah menyampaikan Bapak Ibu. Betul? Saksikan ya. Dan ini bukan hanya dikaji, keluar dari mesin ini kita harus mengamalkannya. Betul? Besar kemurkaan dari Allah. Kalau kita tahu, kita paham, keluar, kita cuma diam, balik lagi kepada kebiasaan kita. Tidak, Allah akan murka. Baik, saking inginnya mereka menghancurkan umat Islam, karena mereka tahu ya, doa itu diijabah. Doa senjatanya orang-orang beriman. Kalau mereka berdoa dan doanya diijabah, hancur tuh musuh-musuh Islam. Maka mereka hancurkan doa kita dan ibadah kita. Dengan cara apa? Disebarkan makanan yang haram. Nah, Bapak Ibu saksikan. Ini binatang apa Bapak Ibu? Supaya mengelabui umat Islam, maka dibuat cloning rekayasa genetika. Yang Bapak Ibu lihat ini babi Bapak Ibu. Tapi karena diolah begitu, dikloningkan dengan bulu domba, maka jadilah babi manglista. Teknologi di Austria. Jadilah babi berbulu domba. Padahal selama ini yang kita dengar serigala berbulu domba. Sekarang ada temennya, babi berbulu domba. Kalau dipotong kepalanya, ada yang tahu itu babi? Pasti dia mengira domba. Untung kita nggak pernah makan babi, makan sapi. Tunggu dulu. Adakah sapi kita juga halal di sana prosesnya? Bapak Allah. Mau dibahas lanjut? Kita baru bicara makanan ini. Ini sebetulnya intro dari judul kita. Kita belum membahas pendidikan anak-anak kita. Saksikan Bapak Ibu, apa yang disuntikan di sini, apa yang mereka lakukan. Ini yang terjadi di luar pasar Bapak Ibu. Sudahkah kita memperhatikan sejauh ini Bapak Ibu? Masya Allah. Bukankah makanan ini, halal haram ini menjadi penyebab dan menentukan doa kita dikabulkan Allah, dosa-dosa kita diampuni Allah? Itu Bapak Ibu. Ini yang terjadi di luar tanpa sepengetahuan kita. Sementara kita hanya tergiur karena settingan outletnya, rodanya, restorannya, indahnya, lezatnya, ramainya, tapi tidak diperhatikan halal dan haramnya. Baik, saya perlihatkan yang satu ini lagi Bapak Ibu sekalian. Ini kita baru bicara makanan. Kita baru bicara akidah Bapak Ibu. Masih lanjut Bapak Ibu? Masih. Baik Bapak Ibu, perhatikan yang satu ini.
dalam mesin pengolah daging, Bapak Ibu bisa saksikan, di bawah mesin ini ada rolling mesin yang membawa daging ini mengalir ke alat pemrosesan lebih lanjut. Terapan berikutnya, perhatikan Bapak Ibu, apa yang dimasukkan ke sini? Apa yang dimasukkan ke dalamnya Bapak Ibu, perhatikan. Apa yang dimasukkan ke dalamnya? Sapi. Dalam keadaan hidup apa dalam keadaan mati? Kalau hidup loncat, Pak. Caranya gimana? Dibawa itu dari peternakan pakai truk sampai di pemotongan hewan di pabrik tadi, dimandikan, masuk ke ruangan pemandian. Setelah dimandikan, masuk ke ruangan pengeringan. Setelah dikeringkan, masuk ke ruangan pembunuhan, disentuh. Begitu disengat listrik, buk, diangkat. Berarti kondisinya hidup atau mati? Bagaimana hukumnya bangkai? Tadi kita bicara babi, sekarang kita bicara sapi. Sapinya pun sama diproses dengan cara seperti ini. Nyampur yang namanya kotorannya, kencingnya, dagingnya, tulangnya, kulitnya digiling menjadi satu. Sudah Bapak sekalian, terlalu banyak data yang harus saya perlihatkan. Waktu kita tidak cukup, kecuali kita sampai subuh. Siap sampai subuh? Jangan, ada kajian lagi saya. Baik Bapak Ibu dilanjut. Nah, maka ada pepatah dalam bahasa Inggris mengatakan, you are what you eat. Anda tergantung dari apa yang Anda makan. Baik buruknya kita itu dipengaruhi oleh makanan dan minuman yang kita konsumsi. Maka jika anak kita dibesarkan dengan yang seperti tadi, apa jadinya anak-anak kita? Maka inilah yang terjadi Bapak Ibu. Inilah yang terjadi dengan anak-anak kita.